Itu tadi pertanyaannya, apakah ada unsur pidana dari pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawannya? Bersama kami akan membahas dengan sejumlah narasumber sudah hadir Pak Zefrin Boy Kanu selaku Ketua Umum Peradi. Bersatu, terima kasih sudah hadir Pak Boy. Selamat malam. Dan juga hadir pula Pak Juju Purwanto yang merupakan perwakilan dari TPUA. Selamat malam. Selamat malam Pak Juju. Ya, tentunya kami ingin mengetahui, langsung saja kami ingin tanyakan Pak Boy, ini dengan adanya pernyataan dari Roy Suryo, memang ada potensi unsur pidana itu? Ya, selamat malam Mbak. Ya. Pemirsa dan Abang ya. Iya, terima kasih. Kalau menurut kami justru ada unsur pidananya. Kalau tidak ada unsur pidana, ngapain kita capek-capek cari kerja, namanya nggak ada kerjaan berarti ya. Jadi yang kita laporkan itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan jelas itu kan. Jadi setiap orang dengan sengaja kemudian melakukan tanpa hak melakukan penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan juga permusuhan yang berdasarkan sara ya. Walaupun dalam hal ini mungkin lebih tepat kepada antar golongannya. Jadi kita melihat bahwa di sini bahwa antar golongan ini yang menjadi sasaran empuk. Jadi kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Bang Roy dan teman-teman itu jelas menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Terjadi perpecahan, terjadi polarisasi di masyarakat, sehingga ini kita bisa unsur pidananya masuk. Ini khusus antar golongan. Golongan yang mana? Golongannya adalah Presiden RI ke-7, Pak Joko Widodo, dan kelompoknya yang mendukung beliau. Jadi menurut kami itu sangat jelas itu, penuhi unsur pidananya. Makanya kami laporkan. Memang dalam hal ini yang kita laporkan, kadang-kadang teman-teman dari Bang Roy kan bertanya, mana legal standingnya? Nah, legal standing yang pertama itu kan KUHP 108 jelas itu. Setiap orang yang mendengar, merasakan, mengalami, dia punya hak untuk melaporkan ke penyelidik atau penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 199 tentang HAM. Itu setiap orang berhak untuk melaporkan ya kepada. Semua orang berhak untuk melaporkan, tapi untuk kasus ini Pak Juju kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Langsung saja ditanggapi bagaimana pernyataan Pak Boy tadi. Iya, apa yang diungkapkan oleh rekan tadi, bahwa setiap orang boleh saja kan melaporkan jika ada sesuatu hal yang dianggap ya katakanlah perbuatan pelanggaran hukum misalnya begitu. Dan hal ini adalah kaitannya ke berakibat timbul suatu akibat yang salah satunya sara misalnya, suku, agama, ras, antar golongan. Apa yang dilaporkan oleh beliau ini, teman-teman kita ini, itu adalah jelas tidak relevan. Ya, sementara kita adalah membicarakan kasus delik aduan, yaitu seorang Jokowi, ya, di mana beliau juga langsung mengadukan secara personal kepada Polda Metro Jaya kan begitu. Nah, bahwa teman-teman ini argumentasikan pasal 28 tadi ayat 1 ayat 2 ya, seperti itu, kita tidak pernah melihat ya misalnya akibat hukum daripada 108 itu, apakah terjadi kegaduhan, terjadi permusuhan di masyarakat, ya suatu akibat konkretnya seperti apa tidak pernah ada. Kalaupun ada mungkin di ITE ya, transaksi elektronik misal seperti itu. Kita melihat memang ya biasalah ya, pro dan kontra. Tapi kegaduhan di masyarakat atau jadi bakar-bakaran, berantem atau permusuhan atau segala macam itu tidak ada. Kekisruhan itu tidak pernah terjadi. Jadi tidak relevan. Hasutan tersebut. Hasutan tidak relevan. Tidak relevan, benar Pak Boy? Ya itu kan boleh aja, itu dari pihak Bang Roy. Tapi kalau pihak kami itu sangat relevan. Sangat relevan. Sangat relevan karena terjadi polarisasi di kalangan masyarakat. Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan. Walaupun itu di medsos ya. Tetapi kalau tidak dicegat, ini kan berbahaya. Itu sebenarnya kita perlu laporkan pada pihak-pihak tertentu supaya hentikan semua narasi-narasi ini. Contohnya seperti apa? Ya kan sekarang narasi-narasi, misalnya contohnya yang paling konkret adalah mereka geruduk ke rumah Pak Jokowi, ya kan, yang di Solo. Itu kan karena ada narasi-narasi
unsur kebencian, permusuhan kepada Jokowi. Bahkan ada yang berteriak, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Itu kan merupakan sasaran yang tepat bagi mereka sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Berarti kalau ada, tidak ada apa namanya unsur permusuhan, ngapain mereka ribut-ribut di sana? Berarti ada Bang ternyata. Ya, itu hal-hal yang ada kaitannya dengan unsur menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Bahwa ada mungkin teriakan-teriakan, ya, tidak dalam pengertian makan-makanan dan tidak terjadi keributan atau permusuhan apapun. Sebetulnya tidak ada apa-apa itu. Itu hanya upaya menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Dan sekali lagi tadi saya ungkapkan bahwa tidak terjadi kekisruhan atau keributan secara fisik ya. Nah, seperti dimaksud dengan pasal 28 tadi ya, ayat 2 seperti itu. Tidak ada. Ya, memang tidak ada. Kalau pengertian begini, menimbulkan permusuhan. Permusuhan itu dan kebencian itu kan ternyata itu nyata sekali. Maka anak kecil aja tahu kok, wah Jokowi itu pakai ijazah palsu. Padahal tidak ada bukti satu pun yang menyatakan bahwa ijazahnya beliau itu adalah palsu. Bicara bukti, kalau bicara bukti saya adalah salah satu pengacara yang menggugat ijazah Jokowi semenjak sudah tiga kali dari semenjak tahun 2022-23 seperti itu. Di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali, di Pengadilan Solo, Kota Solo, Surakarta itu pidana 1 kali yang kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, kasus seperti itu, dan akhirnya dipenjara seperti itu. Jadi dalam 3 kali persidangan itu seorang Joko Widodo yang katanya punya ijazah asli tidak pernah mau dan tidak ada etikat baik goodwill untuk menunjukkan di dalam pembuktian di pengadilan itu tidak pernah sekalipun sampai saat ini. Ada juga yang kemarin di Solo di rumah Jokowi ditunjukkan kepada wartawan, ya itu sekilas dan kemudian dicabut kembali dan beliau mengatakan tidak boleh dipoto ya, seperti itu. Itu kan hal yang tidak transparan. Dan beliau tidak ada niat baik tentang menunjukkan sampai detik ini. Dan yang di Polda Metro Jaya itu 2 hari ditarik kembali, Mbak. Padahal itu merupakan menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu alat bukti itu kan harusnya disita, dijadikan alat bukti sampai clear kasus itu sampai pengadilan mungkin. Seperti itu. Nih 2 hari udah ditarik lagi. Artinya Bapak juga masih penasaran yang dimaksud itu identik ataupun otentik di dalam ijazah. Nah, kami akan bahas kembali Bapak-bapak. Pemirsa, kami harus jeda sejenak.